Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Sani dengan NIM 2301085010028, salah satu mahasiswa mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan mikrobiologis untuk air limbah. Ada dua proses aerobik menggunakan Mycobacterium tuberculosis dan proses anaerobik menggunakan bakteri Clostridium tetani. Jadi teknik pengolahan mikrobiologis air limbah itu merupakan proses yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan stabil. Dalam prosesnya itu berbeda, ada yang menggunakan oksigen dan ada yang tidak menggunakan oksigen. Menggunakan oksigen itu disebut kondisi aerobik, sementara yang tidak membutuhkan oksigen itu disebut sebagai kondisi anaerobik. Di sini ada mikrobiologi in environmental engineering. Mikrobiologi memiliki peran penting dalam teknik lingkungan karena mikroorganisme mampu menguraikan bahan organik, menurunkan pencemaran, serta membantu proses stabilisasi limbah. Dalam pengolahan air limbah, mikroorganisme berperan sebagai agen biologis yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi dan karbon. Kemudian keberhasilan pengolahan limbah cair biasanya dilihat dari beberapa parameter penting seperti BOD, COD, dan TSS. BOD itu menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik secara biologis. Sementara COD menunjukkan kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Sementara TSS itu menunjukkan jumlah padatan tersuspensi dalam air limbah. Yang pertama ada biochemical oxygen demand atau BOD. BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik yang mudah terurai secara biologis dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, maka semakin besar kandungan bahan organik dalam air limbah. Dalam sistem aerobik, mikroorganisme menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dalam proses metabolisme. Oksigen tersebut digunakan untuk memecah senyawa organik menjadi karbon dioksida, air, energi, dan biomasa baru. Oleh karena itu, pengolahan aerobik sangat tergantung pada ketersediaan oksigen yang cukup. Kemudian ada peran mikroorganisme dalam penurunan BOD. Yang pertama itu mikroorganisme berperan penting dalam menurunkan nilai BOD karena mikroba dapat memanfaatkan bahan organik sebagai sumber makanan. Pada sistem aerobik, bakteri menggunakan oksigen untuk menguraikan senyawa organik secara lebih cepat dan efisien. Salah satu contoh bakteri aerob adalah Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dikenal sebagai bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk dapat tumbuh. Dalam konteks pembelajaran mikrobiologi, bakteri ini dapat digunakan sebagai contoh organisme yang metabolismenya sangat bergantung pada keberadaan oksigen. Namun, perlu dipahami bahwa Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri patogen penyebab tuberkulosis, sehingga bakteri ini tidak digunakan secara langsung dalam pengolahan limbah, karena bakteri ini hanya dijadikan contoh untuk memahami konsep bakteri aerob. Kemudian ada mekanisme penurunan BOD secara mikrobiologis. Penurunan BOD oleh mikroorganisme terjadi melalui 3 tahap utama. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme, dan yang ketiga respirasi endogen. Pada tahap katabolisme ini yang pertama, mikroorganisme memecah bahan organik kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sel. Pada tahap anabolisme, sebagian energi dan karbon hasil penguraian digunakan untuk membentuk sel baru atau biomasa mikroba. Ketika bahan organik mulai berkurang, mikroorganisme memasuki tahap respirasi endogen, yaitu kondisi ketika mikroba mulai menggunakan cadangan selnya sendiri untuk bertahan hidup. Di sini ada chemical oxygen demand COD. Jadi COD itu merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik dalam air limbah, baik yang mudah terurai maupun yang sulit terurai. Berbeda dengan BOD yang melibatkan aktivitas mikroorganisme, COD diukur melalui proses kimia menggunakan oksidator kuat. Nilai COD biasanya lebih tinggi dibandingkan BOD karena COD mencakup bahan organik yang dapat dioksidasi secara kimia, termasuk senyawa yang tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Oleh sebab itu, COD menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pencemaran air limbah dan efisiensi proses pengolahan.
Kemudian di sini ada dinamika COD dalam sistem mikrobiologis. Dalam pengolahan limbah, mikroorganisme membantu menurunkan COD melalui beberapa proses. Yang pertama, mikroba menyerap bahan organik terlarut melalui membran sel, kemudian mengubahnya menjadi energi dan biomasa. Kedua, bahan organik berbentuk partikel besar dipecah terlebih dahulu untuk enzim ekstraseluler menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh sel. Namun, penurunan COD tidak selalu mencapai nol karena mikroorganisme juga dapat menghasilkan produk sampingan metabolisme. Selain itu, sebagian sel mikroba dapat mengalami lisis atau pecah sehingga melepaskan kembali senyawa organik ke dalam air. Kemudian ada beberapa tantangan dalam pengolahan limbah senyawa rekalistran. Salah satu tantangan dalam pengolahan limbah cair adalah adanya senyawa rekalistran, yaitu senyawa yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya adalah lignin, pestisida, senyawa farmasi, dan bahan kimia sintesis. Senyawa-senyawa tersebut dapat menghambat aktivitas mikroorganisme karena sifatnya yang kompleks atau toksik. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan beberapa strategi seperti bioaugmentasi, yaitu penambahan mikroba unggul yang memiliki kemampuan khusus dalam mendegradasi polutan tertentu. Selain itu, pengaturan waktu tinggal mikroba atau MCRT juga dapat membantu mikroorganisme beradaptasi terhadap senyawa yang sulit terurai. Kemudian di sini ada sistem pengolahan aerobik. Itu merupakan pengolahan limbah yang berlangsung dengan bantuan oksigen. Dalam sistem ini, mikroorganisme aerob menggunakan oksigen untuk menguraikan bahan organik menjadi karbon dioksida, air, energi, dan biomasa. Sistem aerobik umumnya digunakan pada pengolahan limbah dengan beban organik sedang. Proses ini relatif cepat karena mikroorganisme aerob menghasilkan energi yang cukup besar dari proses respirasi. Namun sistem ini membutuhkan suplai oksigen yang stabil, biasanya melalui proses aerasi. Kemudian ada contoh bakteri aerob yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri berbentuk batang yang bersifat aerob obligate, artinya bakteri ini membutuhkan oksigen untuk membutuhkan dan aktivitas pertumbuhan dan aktivitas metabolismenya. Bakteri ini memiliki dinding sel yang khas karena mengandung asam mikolat sehingga lebih tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dalam bidang kesehatan, Mycobacterium tuberculosis dikenal sebagai penyebab penyakit tuberkulosis. Walaupun demikian, dalam pembahasan ini, bakteri tersebut digunakan sebagai contoh bakteri aerob untuk menunjukkan bahwa beberapa mikroorganisme hanya dapat tumbuh dengan baik apabila tersedia oksigen. Pada sistem aerobik, prinsip yang dapat dipahami dari bakteri aerob adalah bahwa oksigen menjadi faktor utama dalam metabolisme, sehingga jika oksigen tidak tersedia, maka pertumbuhan bakteri aerob akan terganggu atau bahkan berhenti. Kemudian di sini ada ciri-ciri bakteri aerob. Pertama, bakteri ini membutuhkan oksigen bebas untuk tumbuh. Yang kedua, oksigen digunakan sebagai penerima elektron terakhir dalam proses respirasi sel. Dan yang ketiga, energi yang dihasilkan dari metabolisme aerob biasanya lebih besar dibandingkan metabolisme anaerob. Pada pengolahan limbah cair, bakteri aerob sangat membantu dalam mempercepat penguraian bahan organik. Akan tetapi tidak semua bakteri aerob aman digunakan karena beberapa di antaranya bersifat patogen seperti Mycobacterium tuberculosis. Oleh karena itu, pemilihan mikroorganisme dalam pengolahan limbah harus mempertimbangkan keamanan dan fungsinya. Selanjutnya di sini sistem pengolahan anaerob tanpa menggunakan oksigen. Sistem anaerob itu proses pengolahan limbah yang berlangsung tanpa adanya oksigen bebas. Dalam sistem ini, mikroorganisme anaerob menguraikan bahan organik melalui proses fermentasi dan respirasi anaerob. Pengolahan anaerobik memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menurunkan kadar BOD dan COD. Yang kedua, menghasilkan biogas berupa metana dan karbon dioksida. Yang ketiga, mengurangi produksi lumpur. Sistem ini biasanya cocok digunakan untuk limbah dengan kandungan bahan organik tinggi. Berbeda dengan sistem aerobik, proses anaerobik berlangsung lebih lambat karena energi yang dihasilkan mikroorganisme lebih sedikit. Namun sistem ini memiliki kelebihan karena dapat menghasilkan biogas yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian di sini ada contoh bakterinya yaitu Clostridium tetani.
merupakan bakteri berbentuk batang yang bersifat anaerob obligat. Bakteri ini dapat tumbuh pada lingkungan yang tidak mengandung oksigen atau memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Salah satu ciri penting dari bakteri ini adalah kemampuannya membentuk endospora, yaitu struktur tahan yang memungkinkan bakteri bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam bidang kesehatan, Clostridium tetani dikenal sebagai bakteri penyebab penyakit tetanus. Bakteri ini menghasilkan toksin yang berbahaya bagi sistem saraf. Oleh karena itu, sama seperti Mycobacterium tuberculosis, bakteri ini tidak digunakan secara langsung dalam pengolahan limbah, tetapi dijadikan contoh untuk memahami konsep bakteri anaerob. Dalam pembelajaran mikrobiologi, Clostridium tetani menunjukkan bahwa ada mikroorganisme yang justru tumbuh lebih baik pada kondisi tanpa oksigen. Kemudian di sini ada mekanisme pemanfaatan bakteri anaerob. Yang pertama, bahan organik diuraikan melalui beberapa tahap, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Pada tahap hidrolisis, senyawa organik kompleks seperti protein, lemak, dan karbohidrat dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, di mana protein diubah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian pada tahap asidogenesis, molekul sederhana tersebut diubah menjadi asam organik, alkohol, hidrogen, dan karbon dioksida. Selanjutnya pada tahapan asetogenesis, asam organik diubah menjadi asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Dan tahap terakhir adalah metanogenesis, yaitu pembentukan metana dan karbon dioksida oleh mikroorganisme metanogen. Kemudian ada beberapa perbedaan sistem aerobik dan anaerob. Yang pertama, sistem aerobik dan anaerob memiliki perbedaan pada kebutuhan oksigen. Tentu saja kalau aerob itu membutuhkan oksigen, sementara anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua, pada sistem aerobik, hasil akhir penguraian bahan organik umumnya berupa karbon dioksida, air, biomasa, dan energi. Dan prosesnya lebih cepat, tetapi membutuhkan energi tambahan untuk aerasi. Sementara sistem anaerobik menghasilkan metana dan karbon dioksida. Prosesnya lebih lambat, tetapi dapat menghasilkan biogas dan lumpur yang lebih sedikit. Kemudian dalam konteks contoh bakteri, Mycobacterium tuberculosis mewakili bakteri aerob karena membutuhkan oksigen, sementara Clostridium tetani mewakili bakteri anaerob karena mampu hidup pada lingkungan tanpa oksigen. Oke, kesimpulannya, pengolahan limbah cair secara mikrobiologis memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dan menurunkan tingkat pencemaran. Sistem aerobik membutuhkan oksigen dan umumnya berlangsung lebih cepat karena mikroorganisme menghasilkan energi yang lebih besar. Contoh bakteri aerob adalah Mycobacterium tuberculosis yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sementara sistem anaerobik berlangsung tanpa oksigen bebas dan melibatkan proses bertahap seperti hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Contoh bakteri anaerob adalah Clostridium tetani yang dapat hidup pada kondisi tanpa oksigen. Meskipun kedua bakteri tersebut bersifat patogen dan tidak digunakan langsung dalam pengolahan limbah, keduanya dapat dijadikan contoh untuk memahami perbedaan antara bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob dan bakteri anaerob berdasarkan kebutuhan oksigennya. Oke, terima kasih. Saya Rabiul Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.